kita ngebahas soal bahaya menahan lapar gitu. Nah ini ada mitos atau fakta nih yang sering nih, ini ibu-ibu nih biasanya yang ngomong nih, katanya sering tahan lapar ini bisa sebabkan masuk angin. Ini fakta atau mitos? Ya ini gini, karena pengertian masuk angin ini umum ya. Boleh kita bilang ini kita bisa bilang pertama ini fakta dulu. Nah, fakta kalau memang masuk angin itu adalah sesuatu badan itu tidak rasa enak gitu. Jadi kan orang tuh masuk angin, karena macam-macam nih pengertian orang masuk angin. Artinya badan tidak enak itu masuk angin. Nah kalau kita nahan lapar kelamaan memang bisa tidak enak badan kita. Kalau tadi saya bilang karena kita nahan laparnya itu memang perut kita tuh udah kosong. Misalnya harusnya nih Mas Bekti, harusnya jam 12 sudah makan. Tapi karena waduh tanggung nih lagi syuting segala macam baru makan jam 4. Nah itu tuh kalau nahan laparnya karena memang makannya terlambat, itu yang bisa timbul rasa masuk angin tadi yang pengertian awam tadi. Masuk angin. Ya, masuk angin yang artinya badan tidak enak. Udah pastilah badan kita tidak enak. Kalau diterusin lagi bagaimana ya? Bisa kekurangan gula darah misalnya ya kan. Kalau tadi memang ini misalnya karena tadi berhubungan rasa lapar itu karena nggak minum ya kekurangan minum, dehidrasi dan macam-macam. Iya betul. Jadi kayak begitu akhirnya ya dok ya. Jadi begitu. Nah, ini fakta atau mitos berikutnya berhubungan dengan saya nih dok. Jadi saya ini rasakan sendiri nih dok ya. Katanya nih sering tahan lapar. Sebabkan emosional tidak stabil, dok. Betul gak tuh, dok? Ya, jadi kita bilang pertama ini bahwa ini fakta. Fakta ya, dok. Nah, fakta sekali lagi, fakta bagaimana? Kalau tadi itu misalnya Mas Bekti itu nahan laparnya itu karena memang nggak ada makanan yang masuk. Ya kan, kemudian juga karena saya terlalu sibuk akhirnya nggak minum. Betul. Kalau kita nggak minum, itu lama-lama itu jadi memang emosi kita akan terganggu. Nah, jadi emosi terganggu ya, bisa jadi marah-marah, tambah kita emosi, tambah dehidrasi lagi, sampai bisa tidak sadar. Kalau Kak Bekti bisa berapa lama tuh tahannya? Tahannya paling sejam, dok. Itu udah marah-marah, dok. Sejam telat aja udah marah. Iya kan, karena tadi itu sebenarnya secara psikis apa? Karena tubuh sudah membutuhkan gula darah, tubuh sudah membutuhkan cairan. Cuman Mas Bekti ditahan terus. Akhirnya ya tadi itu bisa terganggu emosi kita. Ya itu tadi bisa timbul marah-marah. Bisa kalau terus berlanjut ya bisa sampai dizziness, kita bilang sempoyongan, melayang sampai bisa tidak sadar. Tapi tadi itu karena kekurangan cairan, dehidrasi tadi. Oke, ini ada lagi nih dok. Apalagi kalau di udara panas misalnya, nah lapar lagi bekerja apa ya lebih parah lagi. Ini mitos atau fakta nih dok, ini katanya kalau sering tahan lapar justru membuat tubuh kita jadi mudah gemuk dok. Fakta kalau ini jelas bahwa ini adalah mitos. Mitos. Ya, nggak ada hubungannya nih, artinya kalau dia sering nahan lapar, jadi tubuh mudah gemuk nih nggak ada hubungan sama Mungkin sekali. karena tahan lapar, tapi abis itu dia dendam. Banyak lapar dari saat dia makan gitu dok. Nah tergantung juga, misalnya oke lah nih dia nahan lapar, tapi waktu makan banyak mengkonsumsinya karbohidrat. Itu baru dalam 2-3 jam udah lapar lagi. Bisa akhirnya tambah makan lagi gitu loh. Nah, jadi malah bisa jadi benar juga jadi gemuk tapi karena tadi gitu. Atau kan tergantung dia tahan laparnya karena apa. Tadi karena misalnya tahan lapar karena gemuk itu udah bilang oh itu mitos. Baik. Nah ini ada lagi nih dok, sering tahan lapar bikin cepat tua dok, fakta atau mitos? Itu udah pasti mitos. Mitos ya, ada hubungannya. Apa hubungannya ya dok? Iya, apa hubungannya nih kalau nahan lapar jadi tua? Jadi tua. Mungkin gitu. Karena nunggu lapar, nunggu lama nggak ada makanan jadi tua jadinya dok. Cuman yang saya bilang tadi, yang kita mesti paham kalau kita itu lapar itu kenapa sih yang saya ulang-ulang tadi? Bahwa kita kurang tidur juga bisa. Nah mungkin begini juga kalau misalnya kita mau sambung-sambung nih. Orang-orang yang kurang tidur memang cenderung itu dia lebih cepat tua dibandingin orang-orang yang banyak tidur. Cukup tidur gitu. Tadi kalau kita cukup tidur itu lebih sehat. Ya, artinya berapa sih yang kita anjurkan 6 jam. Ya kan 6 sampai 8 jam idealnya. Oke, 6 jam masih oke. Kalau kita setiap hari tidur cuma 4 jam, nah ini cenderung memang kita akan usia kita tuh lebih pendek. Gitu. Makanya banyak tidur. Enggak banyak tidur ya, kebanyakan cukup tidur. Cukup tidur ya dok. Karena kalau banyak 12 jam tidur ya sama juga bohong. Jangan, tetap cukup tidur tadi paling nggak 6 jam. Oke dok, ini nih banyak nih yang suka cerita nih dok sama saya. Bahkan keluarga juga pada bilang nih dok, ini katanya kalau misalnya sering nahan lapar ini kepala jadi pusing nih dok. Ini fakta atau mitos? Ya, ini Bu Sri bilang bahwa ini memang fakta. Tadi kembali lagi, kalau tadi kita nahan lapar,
saya bilang tadi kurang minum atau memang sudah lapar tadi. Jadi tadi nih harusnya mestinya kita dalam secara teori memang ya, ini lain kalau kita puasa Ramadan misalnya. Kalau puasa Ramadan itu memang di awal itu kita diatur dalam puasa 12 jam, 14 jam, 14 jam. Tapi terus tiap hari. Biasanya pada minggu-minggu pertama itu agak berat ya. Karena sahur dulu dong. Iya, oke, mesti sahur dulu. Makanya saya bilang kalau sahur pun tetap kan ada waktu kira-kira 14 jam kita menahan lapar. Nah, kalau misalnya tidak dalam keadaan puasa, artinya bukan by design lah ya. Kita bukan kita desain. Niat gitu ya. Nah, itu dia tadi bisa nih. Secara teori ini mestinya kita dalam 6 jam ini udah mesti makan lagi. Makan itu untuk apa sih? Makan itu kan kita butuhkan untuk pertama kalori tenaga kita. Kemudian unsur proteinnya mungkin juga untuk mengganti organ-organ dan jaringan yang kita yang rusak sudah diganti oleh tubuh gitu ya. Nah, kalau kebetulan ini memang makan kita ini nggak makan ini karena memang kurang karbohidrat, kurang gula. Nah, ini yang bisa bikin kita kelayangan, pusing. Bahkan kan suka denger nih kalau pasien-pasien kencing manis misalnya dia obatnya tetap dimakan tapi dia tidak obatnya tetap dikonsumsi tapi dia tidak makan, tahu-tahu dia dalam keadaan shock hipoglikemik. Nah, itu bisa memang awalnya itu dia sakit kepala, pusing sampai dia tidak sadar gitu loh. Jadi memang lapar itu memang kayaknya simple, tapi kita mesti lihat kenapa sih kita lapar tadi itu. Nah, jadi kayak tadi bilang tadi nih, kurang tidur, stres, kurang cairan, ya atau kurang makan tadi karena waktu tadi gitu ya. Nah, itu hal-hal yang penting yang kita mesti perhatikan gitu loh. Baik. Apa sih masalahnya gitu. Betul. Nah, ini Dok, jadi itu ini ada fakta dan mitos selanjutnya di mah itu disebabkan menahan lapar. Itu fakta atau mitos? Sakit mah. Iya. Nah, kalau kita bilang bahwa ketidakteraturan makan. Jadi boleh dibilang mah itu bisa disebabkan itu fakta. Ya. Kenapa? Karena tadi kalau kita bicara soal sakit mah memang yang kita bilang mesti bagi dua, antara mah yang organik maupun mah yang fungsional. Mah yang organik itu bagaimana? Itu karena memang kita temukan luka di dalam lambungnya karena obat-obatan, karena kuman yang namanya kuman Helicobacter pylori gitu, atau karena memang dia faktor stres yang misalnya karena infeksinya luas segala macam. Nah, yang kedua ini mah yang fungsional. Mah yang fungsional ini terjadi karena ketidakteraturan makan. Nah, ini tadi nih ketidakteraturan makan tadi itu. Nah, ketidakteraturan makan itu apa? Terjadi, ya, misalnya sekarang tadi nih kita nih hari ini tank nih nggak ada kerjaan jam 12 sudah makan. Tapi dalam suatu waktu misalnya karena kesibukan segala baru makan lagi jam 2 nanti. Nah, besoknya lagi misalnya karena malam sibuk macet segala macam baru sampai rumah makan jam 10. Nah, ini tadi nih. Kadang-kadang lambung kita diisi 6 jam, kadang-kadang timbul 8 jam, bahkan kadang-kadang 12 jam. Ketidakteraturan inilah yang akan menyebabkan gangguan pada lambung kita. Tapi memang tidak berbahaya sampai luka, tidak. Tapi itu tadi, pasien akan merasa tidak nyaman lambungnya karena ketidakteraturan makan tadi. Oke, nah Dok, ini masyarakat masih perlu tahu nih Dok, ini jadi jangka waktunya berapa lama nih Dok kalau misalnya menahan lapar itu sendiri selain bulan puasa ya Dok? Betul, jadi idealnya memang 6 jam 8 jam. Seperti tadi nih para pekerja segala macam, usahain aja ada kue potong misalnya. Jadi kan kayak seperti kue-kue manis ya, macam-macam gitu, itu ada yang kalorinya 50, 100 lumayan. Air putih taruh deh gelas di samping gitu loh, botol di samping. Jadi maksud saya jangan dalam waktu 6 jam itu nggak ada yang kita konsumsi sama sekali. Bahkan 8 jam. Karena tadi itu kita menunda sesuatu yang kita konsumsi, baik makan maupun minum, itu tadi bisa terjadi dehidrasi, bisa tadi gula darah kita menurun, tadi akhirnya pusing, emosi, marah-marah, ya udah kayak lingkaran setan. Ini yang paling bahaya sebenarnya apa Dok yang terjadi kalau misalkan kita menahan lapar itu Dok? Ya itu yang saya bilang tadi kita bisa yang paling ekstrimnya bisa pingsan, saya bilang gitu, bisa tidak sadar tadi. Kenapa tadi kekurangan cairan dalam waktu lama. Kita tidak mengkonsumsi gula dalam waktu lama. Kalau sebenarnya manusia itu lebih tahan haus apa tahan lapar Dok? Sebenarnya kalau secara teori yang paling berbahaya itu adalah kalau kita menunda minum sebenarnya. Menunda minum. Karena minum itu kita butuhkan untuk tetap kontrol tekanan darah kita. Minum itu kita butuhkan untuk proses pencernaan kita, untuk proses juga di dalam buang air kecil kita. Karena memang betul. Kemudian juga untuk otak kita. Jadi orang lebih berbahaya terjadi dehidrasi
kekurangan cairan dalam waktu singkat dibandingkan kita kekurangan makan. Kalau makan ini lemaknya akan bisa diserap. Tapi kalau air nggak ada lagi penggantinya. Kecuali kita on time. Iya, betul. Nahan lapar bagus juga, misalnya bisa ngurusin. Tapi tentu nahan lapar yang tadi tuh puasa Nabi Daud misalnya gitu. Baik dok, terima kasih banyak dokter informasinya.